Waktu antara serangan Gu Changge dan upaya perlawanan habis-habisan Long Teng tidak memakan waktu lama. Hanya dalam beberapa langkah, Gu Changge menerbangkan Long Teng, menghancurkan kedua lengannya dengan satu serangan telapak tangan. Itu adalah pukulan yang cepat, bersih, dan sederhana. Di samping pernyataannya, sebelumnya hasilnya tanpa alami. Semua orang yang menonton adegan itu sangat terkejut. Orang ini mungkin meraih lebih banyak peluang selama periode waktu ini. Dia mungkin pergi menjelajahi makam leluhur seseorang. Aku tahu dia tidak akan tinggal diam. Jika ada orang yang tidak terkejut dengan ini, itu adalah Yu Mingkong. Dia yakin, dia paling mengenal Gu Changge. Dia tahu kekuatan dan kelemahannya. Dia juga tahu pikirannya. Meskipun kultivasi Long Teng jelas lebih unggul, dia tidak bisa mendapatkan keuntungan sedikit pun atas Gu Changge. Sebaliknya, dia ditekan dalam semua aspek dan tidak memiliki kesempatan untuk melawan. Ini bukan lagi masalah bakat, tapi perbedaan mutlak dalam kekuatan. Kekuatan sejati Gu Changge sudah lama tidak diketahui. Tidak ada keraguan bahwa saudara Gu Changge telah mencapai jajaran Asura Muda, atau dia tidak akan dapat dengan mudah menekan Long Teng meskipun hanya berada di tahap awal alam dewa palsu. Adapun Long Teng, selain kultivasinya yang tinggi, dia tidak menimbulkan banyak ancaman. Jika seseorang berada di alam yang sama, kekuatan sejatinya kira-kira berada pada level paling banyak level menengah ke atas. Supreme Muda jauh dari level Asura Muda. Aku khawatir mulai sekarang, selain para Ancient Freak yang berdebu, tidak akan ada lagi generasi yang lebih muda yang dapat melawan saudara Changge. Banyak yang tidak setuju karena keterkejutan masih melekat di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa Gu Changge memiliki kekuatan tirani, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa dia akan sekuat ini. Bahkan Long Teng dengan mudah ditekan. Ini membuat mereka sangat percaya bahwa sekarang hanya pembangkit tenaga listrik dari generasi yang lebih tua yang bisa melawan Gu Changge. Memikirkan hal ini membuat mereka merasakan ketekanan yang luar biasa, seolah-olah sebuah gunung besar yang tak terlihat jauh di atas kepala mereka. Di masa depan, jika pewaris seni iblis terlarang muncul, aku khawatir hanya Tuan Muda Gu yang bisa melawannya. Ngomong-ngomong, aku belum mendengar berita tentang pewaris seni iblis terlarang itu baru-baru ini. Apakah dia tidak berbaur saat kita semua masuk ke dalam? Jika itu benar terjadi, itu akan menjadi alasan untuk perayaan. Pada saat itu, semua Supreme Muda sedang sibuk berdiskusi di antara mereka sendiri. Sementara itu, banyak perawan suci memandangi sosok itu dengan tatapan menyilaukan di mata mereka, berharap mendapat kesempatan untuk menghangatkan tempat tidurnya. Adapun penduduk asli benua abadi kuno, mereka juga kesal, bahkan cemburu. Tidak lagi membawa kesombongan yang sama seperti sebelumnya. Pada awalnya, mereka memandang rendah Supreme Muda dari dunia luar hanya karena basis kultivasi superior mereka. Tapi sekarang, pemandangan di depan mereka sudah cukup untuk membuktikan bahwa meskipun basis budidaya mereka tidak sebesar milik mereka, kekuatan mereka tidak dapat disangkal lebih besar. Dan Gu Changge, dia sangat kuat hingga membuat mereka gemetar. Sekarang, apakah kau punya kata-kata terakhir? Gu Changge turun dari langit. Jubah putih dan rambut hitamnya berkibar, tertiup angin saat dia berjalan dengan santai. Dengan senyum ringan, dia melihat Long Teng, dan lengannya telah hancur berkeping-keping. Tidak mungkin. Bagaimana aku bisa kalah darimu? Aku masih memiliki kemampuan paling kuat yang belum aku gunakan. Wajah Long Teng pucat, tanpa tampilan arogan dan percaya diri yang dia miliki sebelumnya. Saat dia bertarung dengan Gu Changge, kepercayaan dirinya hancur. Sebelumnya, dengan kultivasi yang kuat, dia tidak memiliki masalah mengalahkan teman-temannya. Tapi melawan Gu Changge itu bukan lagi pilihan. Sebaliknya, dia ditembaki, dibiarkan dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Apakah itu kata-kata terakhirmu? Gu Changge memandangnya dengan ejekan, sama seperti orang memandang semut kecil. Bahkan monster yang mengambil inisiatif untuk mati pun tidak sebodoh Long Teng. Pada ini, apakah dia masih belum mengerti perbedaan antara kita berdua? Gu Changge menyerang sekali lagi. Ledakan. Saat telapak tangan jatuh, pemandangan spektakuler menutupi langit dan bumi. Sekali lagi saat langit bergetar, sebelum meledak menjadi kobaran api. Gunung-gunung itu sendiri runtuh di bawah auranya. Gu Changge, kau! Long Teng mencoba memulihkan lengannya yang patah. Tetapi pada saat itu, wajahnya berubah drastis menjadi lebih buruk saat dia mencoba menghindarinya dengan menggunakan teknik gerakan naga sejati. Secara bersamaan, lapisan kecamarakan emas muncul dari tubuhnya, kumpulan sisik naga yang padat dan membosankan. Dia bereaksi sangat cepat. Meski demikian, dia masih terkena ujung telapak tangannya saat dia batuk darah bersama dengan potongan organnya rusak. Pikirannya menjadi hilang sesaat.
Lagi pula, dia hanya mengalami gempa susulan. Lapisan kecemburuan emas hancur bahkan sebelum menyentuh telapak tangan, membuatnya benar-benar tak berdaya. Jika dia benar-benar terkena telapak tangan Gucangge, dia mungkin akan menjadi kabut darah belaka. Memikirkan hal itu membuat bulu kuduk Longteng merinding. Bagaimana kau bisa begitu kuat? Ini tidak mungkin. Dia meraung tak percaya, berpikir bahwa basis kultivasi jelas jauh lebih kuat daripada milik Gucangge. Jika aku tidak kuat, bagaimana aku bisa membunuhmu? Gucangge meletakkan tangannya di belakang, menatap mangsanya dengan ekspresi main-main. Dia tahu bahwa Longteng masih menyembunyikan satu trik terakhir. Tidak perlu terburu-buru. Bagaimanapun, ini adalah pria yang tidak pernah mengalami keputusasaan dan akan sia-sia jika dia mati dengan mudah. Saat itu, kehampaan di depan Gucangge kabur saat dia melihat maju, menghilang. Saat berikutnya, dia muncul kembali di depan Longteng. Kau, Longteng ngeri, matanya melebar. Kecepatannya yang tinggi membuat jiwanya bergetar, seolah-olah seseorang telah menghilang ke udara tipis. Mungkinkah ini teknik tingkat tertinggi yang hilang? Setengah langkah surgawi. Sebelum dia bereaksi, dia melihat tangan putih, ramping, seperti batu giok menjangkau dia. Itu lambat, sangat lambat sehingga dia bahkan bisa melihat lintasannya. Namun itu tak tertahankan, mengandung aura misterius, berdengung. Tangan itu ditutupi dengan cahaya kecemerlangan yang tak ada habisnya, seperti kekuatan dari True Immortal. Pada saat berikutnya, Longteng meraung saat aura kuno muncul dari darahnya. Sosok naga sejati yang agung terwujud di belakangnya. Itu berdiri tegak, mengamati masa lalu dan masa kini saat memandang rendah dunia, mencoba mencabut tangan. Itu sia-sia. Apakah kau masih tidak mengerti jarak di antara kita? Gucangge menatapnya dengan iba, seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Tiba-tiba, kehampaan membeku saat ruang dan waktu tampaknya terhenti. Bahkan jika manifestasi True Dragon luar biasa itu masih dihancurkan olehnya dalam beberapa saat. Bagaimanapun, fisik kuat Gucangge jauh melampaui rekan-rekannya. Selain dirinya sendiri, akan sulit bagi orang lain untuk memahami hal ini, apalagi merenungkannya. Lagi pula, dia adalah Asura muda. Apakah salah jika dia memiliki teknik pemurnian tubuh yang kuat? Pada saat berikutnya, Gucangge mencekik Longteng di lehernya, menghancurkan kemampuan pertahanannya saat dia mengangkatnya. Aduh! Longteng hancur lengannya. Sekarang, sama sekali tidak bisa menahan diri saat wajahnya memerah karena frustasi. Di mata semua orang, sepertinya Gucangge sedang mengangkat seekor anjing yang tenggelam. Dari awal hingga akhir, Longteng tidak memiliki sedikit pun peluang untuk melawan. Tuan Longteng, semua pemakhluk asli dari benua abadi kuno tampak seolah-olah langit telah runtuh menimpa mereka pada saat itu juga. Tepat di depan mata mereka, Tuan Longteng yang tak terkalahkan sekarang digendong di tangan lawan mereka seperti anjing mati. Kontras yang begitu besar, terlalu berat untuk mereka tanggung. Bagaimana ini mungkin? Ini tidak mungkin benar. Ada beberapa makhluk wanita yang berteriak, tidak dapat menerima situasi karena mereka pingsan. Adegan hari ini akan menghantui pikiran setiap makhluk di benua abadi kuno. Pria yang telah mereka ikuti dan kagumi selama lebih dari 1 dekade telah jatuh, menyebabkan mata mereka menghitam dan kaki mereka menjadi lemah. Long Aotian tidak lagi populer akhir-akhir ini. Longteng, kau lahir di era yang salah. Gucangge tertawa santai. Kata-kata yang diucapkan tidak bisa dimengerti oleh Longteng. Saat kekuatan di tangannya meningkat, orang bisa mendengar suara patah tulang Longteng, disertai dengan suara retakan karena dia tidak bisa menahan teriakan kesengsaraan yang terdam. Ah, dasar bajingan tercela. Gucangge, aku akan membunuhmu. Longteng meraung, matanya merah padam. Jika dia tidak membunuh Gucangge hari ini, dia akan benar-benar dipermalukan. Noda yang tidak akan pernah bisa dia hapus. Kau sedikit terlambat untuk itu. Mata Gucangge semakin gelap dan semakin gelap saat dia menatap sepasang tanduk naga Longteng. Cara terbaik untuk menangani template Long Aotian seperti itu, putra surga yang disukai, adalah dengan menghancurkannya sepenuhnya. Karena dia tidak takut dan dia tidak punya otak. Ketika semuanya sampai pada dia itu, dia hanya sombong dan tidak berguna. Pada titik ini, Gucangge merasa sudah hampir waktunya. Keberhasilan kartu penjara keberuntungan dan akan bergantung pada kondisi lawannya. Pada saat yang sama, cahaya warna pelangi tiba-tiba muncul dari dalam tubuh Longteng. Itu sangat kuat, mengandung vitalitas yang tak tertandingi yang melonjak tiada tara. Ledakan. Aura menakutkan menyapu langit dan bumi saat Longteng mengalami transportasi saat dia melepaskan diri dari cengkeraman Gucangge. Tubuhnya yang rusak mulai pulih saat vitalitasnya yang luar biasa diremajakan. Kekosongan bergetar dan bergetar. Sepertinya tidak mampu menahan tekanan. Kultivasinya di puncak alam dewa palsu telah
langsung menembus ke alam dewa sejati, menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Adegan ini menyebabkan kerumunan bergerak sekali lagi. Banyak orang terkagum-kagum saat orang-orang yang memuja Longteng merasakan sensasi yang kegembiraan dan yang lebih dalam. Tidak mampu menahan semangat dan kegembiraan mereka. Beberapa dari mereka bahkan menangis saat mereka gemetar. Bagaimana mungkin Tuan Longteng yang terlahir tak terkan bisa kalah? Hari ini hanyalah kemunduran kecil. Pria jahat bermuka gagu ini akan membayar harga yang pantas diterima, kata mereka dengan bersemangat. Pada saat ini, mereka bahkan lupa siapa yang memulai masalah sejak awal. Sekarang, Longteng telah dengan mudah dihancurkan oleh Gu Changge. Direduksi menjadi keadaan yang menyedihkan. Dia telah menjadi yang tertindas. Awalnya, mereka kehilangan harapan untuk Longteng, tetapi pada saat genting, dia menerobos di tengah situasi berbahaya dan lolos dari kematian. Banyak makhluk sekarang percaya bahwa Longteng akan mengatasi kesulitan sebelumnya dan membalikan keadaan pada Gu Changge untuk menyingkirkan penghinaannya. Apakah ini upaya terakhirmu untuk bertahan hidup? Bukan ide yang buruk untuk membuat terobosan pada saat kritis. Ini sedikit mengejutkan bagi Gu Changge, tetapi setelah dipikir-pikir lagi itu sama sekali tidak mengejutkan. Lagi pula, menerobos pada menit terakhir adalah salah satu dari banyak keistimewaan yang dimiliki oleh putra surga yang dikasihi. Setiap kali mereka menghadapi musuh besar atau situasi berbahaya, mereka bisa saja melakukan terobosan dan secara drastis mengubah situasi menjadi menguntungkan mereka. Di kehidupan sebelumnya, dia sangat akrab dengan kiasan semacam ini. Saat itu, setiap kali dia melihat kiasan seperti itu, dia akan menjadi sangat frustasi dan ingin menggali otak para penulis bodoh itu untuk melihat apa yang ada di dalam kepala mereka. Bahkan Gu Changge tidak menyangka bahwa dia akan menemukan kiasan seperti itu sekarang. Waktu terobosan itu terlalu sewenang-wenang. Sesuatu tentang potensi putra terkasih surga untuk tumbuh, semacam kebetulan, dan seterusnya. Namun demikian, Longteng menghadapi Gu Changge, dan dia bahkan jika dia membuat beberapa terobosan lagi itu tetap sia-sia. Saat dia memikirkan hal ini, Gu Changge terlihat sedikit geli. Gu Changge, kau tidak mengharapkan ini kan? Nasibmu ada di tanganku. Hari ini, kau hanya akan menjadi mayat. Longteng meraung, berdiri di atas langit, ujungnya terbakar dengan api ilahi. Run bersinar terang saat darahnya melonjak. Api ilahi menyala dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dengan peningkatan eksponensial dalam kultivasinya, dia telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Sekali lagi, dia mendapatkan kembali penampilannya yang percaya diri dan acuh tak acuh meremehkan segalanya. Aku khawatir kau memiliki skrip yang salah. Bukankah basis kultivasimu sudah terlebih tinggi dariku? Gu Changge masih memiliki sikap riang yang sama, berbicara santai dengan senyum tipis. Longteng melihat ejekan dan geli di ekspresinya. Sekarang dia telah menembus ke alam dewa sejati. Kultivasinya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti bisa membunuh Gu Changge, lawannya lebih kuat darinya. Itu benar, lawan yang kuat di tahap awal alam dewa palsu. Gu Changge, aku tidak akan bermain-main denganmu lagi. Lagi pula, keputusasaan adalah kesempatan terbaik untuk tumbuh lebih kuat. Menanggapi hal ini, Gu Changge tersenyum santai. Lalu dia mengarahkan jarinya ke depan, berdengung. Dalam kehampaan, niat pedang yang menghancurkan bumi muncul, membawa serta tekad untuk menebas segalanya saat lautan darah bisa dilihat dengan tumpukan mayat abadi. Kaisar abadi turun di atas, memotong makhluk abadi yang memberontak di bawah. Penghakiman abadi tanpa akhir. Pada saat itu, pedang abadi yang terbuat dari perunggu langit muncul di tangan Gu Changge. Banyak murid supreme muda menyusut saat wajah mereka menunjukkan perubahan dramatis lainnya. Wajah makhluk immortal kuno juga berubah saat jiwa mereka gemetar ketakutan. Ini adalah teknik pedang yang mengerikan yang membunuh putri ketujuh istana Raja Laut. Salah satu supreme muda memiliki wajah yang dipenuhi teror, seolah merasakan aura mengerikan dari jauh. Dalam keadaan kesurupan, mereka melihat pedang abadi perunggu menebas dalam semesta yang luas, mampu merobek kekacauan itu sendiri. Gu Changge melangkah keluar dari kehampaan seolah-olah dia adalah pendekar pedang immortal. Baginya, penampilan baik adalah salah satunya yang penting. Adapun kekuatan destruktif dari pedang Qi itu berisi niat keabadian tak berujung dan ketajaman sumber aslinya, bakat Genjin. Bakat Genjin ini adalah bagian dari asal macan putih yang diperoleh Gu Changge saat dia melahap Baili. Siapapun yang maju harus membayar harganya. Kenapa? Bagaimana orang ini memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya? Wajah Longteng yang dingin dan percaya diri tiba-tiba berubah sekali lagi. Sekali lagi tidak bisa mempercayainya. Dia melihat niat pedang memotong langit.
Sebelum dia bisa mencukup dekat, tubuhnya tertusuk oleh kinya. Ratakan yang tak terhitung jumlahnya terbentuk di sekujur tubuhnya saat dia hampir meledak berkeping-keping. Dia takut keluar dari akalnya. Sebelumnya, dia berpikir bahwa Kucangge telah menggunakan kekuatan penuhnya. Bagaimana bisa dikalahkan dengan cara lain? Namun, sekarang Kucangge mengeluarkan metode yang jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya tenggelam lebih dalam ke dalam keputusasaan saat dia bahkan merasakan sedikit penyesalan. Aku tidak percaya ini. Longteng meraung, melakukan perlawanan putus asa saat dia merasakan pukulan membunuh yang mengerikan. Ada kemungkinan besar dia akan jatuh di sini hari ini. Dan bahkan jika tetua klan melanggar peraturan untuk menyelamatkannya, tidak mungkin dia bisa selamat. Sekarang, satu-satunya penyesalannya adalah dia tidak membiarkan tetua klan mengikutinya ketika dia meninggalkan wilayah klan. Ledakan. Kekosongan bergetar. Niat membunuh murni. Udara sedingin es melayang di sekitar kepala Longteng, mengancam akan jatuh di saat berikutnya. Pada saat kritis ini, matanya menjadi merah saat dia membakar esensinya, keluar dengan satu upaya terakhir untuk membebaskan diri dari kematian. Namun, tanduk yang paling keras di kepalanya patah dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk, memercikan darah 5 warna kemana-mana. Kucangge menyatukan jari-jarinya dan menebas dengan santai, masih bergerak, maju dengan kecepatan yang luar biasa, cepat. Kau! Wajah Longteng penuh dengan keterkejutan, kengerian, dan sedikit keputusasaan. Darah menetes dari sudut mulutnya saat tubuhnya berjuang untuk berdiri. Jangan bunuh aku! Kucangge tidak peduli dan hanya punya satu kata untuk diucapkan. Jarah! Kartu diaktifkan. Secara bersamaan, gumpalan pedang Ki dengan ujung yang cukup tajam untuk memotong langit dan bumi dengan mudah menembus alis Longteng dari depan ke belakang.